Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di senja yang mulai meredup hari ini, suasana di Pondok Nuswantoro terasa berbeda dari biasanya. Gus Samsudin kedatangan tamu jauh, rombongan dari Kalimantan yang dipimpin oleh sosok yang dikenal dengan panggilan Ki Solawat. Menjelang sore itu, langkah mereka berlanjut menuju sebuah tempat yang telah lama dikenal menyimpan jejak masa lalu. Situs kekunaan Omyang Jimbe, tempat yang sunyi namun seolah hidup dengan kisah-kisah yang tak terucap. Di sana terjadi sesuatu yang tak terduga. Gus Samsudin meminta salah satu dari rombongan untuk naik ke bagian atas situs tersebut. Awalnya tampak biasa saja, hingga tiba-tiba orang itu menemukan sesuatu di sela-sela bebatuan tua, sebuah gelang tasbih. Tersembunyi rapi, seakan menunggu untuk ditemukan. Tidak ada yang tahu sejak kapan benda itu berada di sana. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang meninggalkannya. Tempat itu memang dikenal menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Seolah-olah sesuatu dari masa lalu masih berdiam, memilih untuk tidak sepenuhnya menampakkan diri ke hadapan zaman modern. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik situs tersebut? Terus simak kisah selengkapnya hanya di channel Mbah Din 2. Coba jalan. Terus sampai natap jalan. Ambil daunnya itu Yai, daun. Bukan depan. Ya, bawahnya aja yang bawah. Coba daun. Taruh di dompet. Tidak ada daun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Walaupun di tengah hutan sendirian gelap, kalau Allah belum berkehendak jatuh ya nggak jatuh. Jatuhnya itu pun izin Allah. Apa ini Bos? Daun. Nantilah. Syukur pertengahannya di bidang rezeki. Udah. Iya, data kejayaan. Cerita aku suka ya. Masa nggak percaya? Senang saya. Karena kemarin-kemarin hanya dulu cerita-cerita. Ya, dia membuat keris Omyang Jimbe dalam rangka untuk mencari keris bayi pelat provinsi. Kalau nggak tidur nggak diam. Oh enggak? Ini tuh sawonya ya Allah. Tebal sekali sawonya.
Pak. Coba ini apa ambilkan beliau pasti di sana berarti pernah dipakai. Coba ambilkan. Kita jangan lupa. Maaf ya, iya. Biar enak. Ketemu enggak ya? Telepon lagi nanti enggak ketemu.
Pisau ya. Kopi sama Nanti suruh balik lagi bawa ini kopi. Kopi. Sama pisau. Pisau. Oh, Pisau besar. apa yang besar? bisa aja katanya. Enak enggak? Ini nggak berasa kalau tinggal satu. Kalau ini apa? Apa? Buah? Kita ikan. Nanti cari buah dari saya di sini itu mau cari buah. Kenapa saya senang dengan air? Kenapa setahu saya, kenapa orang yang suka membaca sholawat itu sedang dengan air, senang wudhu, senang bersih-bersih, senang di sumber mata air. Kenapa ya? Ya kan anasar daripada nur Rasulullah itu kan air. Bahkan sholawat air. Makanya siapapun yang senang kepada air, itu pangkat tertinggi dari nur Rasulullah. Tapi sebaliknya juga, nggak semua air itu bisa menyejukkan kita. Kadang juga bisa menenggelamkan kita. Tergantung pada frusinya. Kan ada api, tanah, angin, air. Itu kan yang kita jalani dalam sholat 5 waktu. Berdirinya itu api, rukunya itu angin, sujudnya itu tanah, duduknya itu air. Ketika 4 daripada hawa nafsu tersebut bisa kita lakukan, itu yang jalannya nur Rasulullah. Dari situlah Nabi Muhammad kenapa menunggangi buruk. Karena hawa nafsu itu dari 4 itu tadi. Walaupun hawa nafsu itu tingkatannya sampai kamilah, ada 8. Tapi kalau disimpulkan dasarnya itu dari tadi. Kalau api pada diri kita, yaitu darah. Kalau pada sifat, amarah. Kalau angin, nafas pada diri kita. Kalau di luar pada diri kita, ghibah, fitnah. Itu kan yang berbahaya. Itu kan pernah jenengan alami juga. Kalau tanahnya apa? Diremehkan, direndahkan, dicaci maki. Tapi tanah juga bisa menyuburkan. Airnya apa? Ketenangan, kesucian, kebersihan, selalu mengalir. Itu bagi orang yang suluk menuju kepada nur Rasulullah SAW. Yang keempat-empatnya tadi kalau bisa ditundukkan, dinamakan awwalama khalaqtu min nuri nabiyyika wa khalaqtu minhul asya' min nuri nabiyyika. Awal-awal diciptakan dari nur Rasulullah. Kalau orang bermaksiat, suka terpengaruh kepada hawa nafsunya, mudah untuk menuju kepada ketaatan. Akan tetapi di saat seseorang itu taat, beramaliyah, mempunyai tahta, harta, jabatan, kekuasaan, dari situ dia tidak bisa nundukkan. Kebanyakan keangkuhan dan kesombongannya itu lahir dari air. Itu kan pesan guru sekumpul. Yang paling sulit seseorang itu menuju nur Rasulullah, makomnya itu di air. Kalau seseorang itu mulia, tidak dihargai, yang nggak kecewa itu nggak bisa, sulit. Ketika orang punya tahta, diremehkan dan direndahkan, dikucilkan, yang nggak amarah dan tersinggung itu sulit.
Ketika seseorang yang mempunyai ilmu, mempunyai kepandangan pandai di bidang ilmu, ketika diremehkan, dicekal, yang nggak tersinggung itu sulit. Makanya yang paling sulit itu air. Akan tetapi fungsi daripada air, bahkan dari batang tubuh kita 80% isinya itu air. Seseorang kalau nggak makan bisa hidup, nggak minum bisa mati. Bahkan ada satu kitab namanya Ma'ul Ma'rifah Syekh Siti Jenar. Itu lautan ma'rifah, airan ma'rifah Syekh Siti Jenar. Karena di air itu kita bisa kemana-mana. Mau ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan, mau kemanapun asal di air kita bisa. Selain daripada air nggak bisa. Itu ada sebagian daripada syahwat kita, itu juga sebagian yang menghantarkan kita kepada Allah. Kalau yang 4 tadi bisa ditundukkan, itu yang namanya jalan menuju usul kepada Allah. Kalau yang 4 tadi nggak bisa ditundukkan, itu yang namanya menjadi penghalang untuk menuju kepada Allah. Makanya dipraktekkan dalam sholat. Berdiri, api, ruku, angin, sujud, tanah, duduk tahiyatnya itu air. Mampu menundukkan itu buruknya, tidak mampu ditundukkan itu penghalangnya di dalam sholat. Dinamakan nur Rasulullah itu karena adanya 4 anasar tadi. Nurnya karena dari dalam air, api, angin, tanahnya yang bisa kita tundukkan. Muhammadnya itu perilaku kita yang selalu terpuji. Itu kan syaratnya Islam. Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu yang dinamakan di dalam Al-Quran, janganlah dulu engkau mati kecuali dalam keadaan selamat. Islam itu tentang air, Bahdin. Puncak tertinggi, ujian terbesar bagi seseorang menuju kepada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup, antum lagi. Lanjut deh, lanjut. Kalau dikirnya Yai, dikirnya air, dikirnya tanah itu apa ya? Kalau api itu alifullah. Terjadinya kalau pada diri kita asma, sifat, af'al, zat. Makanya kalau zikirnya daripada api itu sholawat. Perbanyak membaca sholawat. Seseorang yang sering berzikir, sering menyelami api, kurang daripada sholawatnya, maka dianggap batal zikirnya. Karena apa? Kalau kita membaca sholawat itu fananya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Makom daripada zikir itu wujudnya adalah sholawat. Jadi kalau berdiri itu api, rukuknya itu angin, sujudnya itu tanah, duduknya itu air. Itu anasar daripada kita. Kalau malaikatnya Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Kalau saudaranya Camaria, Tubania, Tambunia, Uria. Itu sudah bakok semuanya, sudah fana itu. Kalau di situ tuh sudah fana sudah. Zikirnya bukan zikir lisan lagi. Akan tetapi zikir tajalli, fana sudah dia. Kan zikir itu macam-macam. Kalau api itu zikirnya la ilaha illallah. Kalau ruku itu Allah Allah. Angin. Kalau sujud tanah itu hu hu. Kalau air itu ah. Nah, yang antum jelaskan tadi. Nah, itu zikir ah. Makanya zikir la ilaha illallah itu panas. Awal-awal panas. Zikir jasad. Zikir la ilaha illallah. Zikir kolbu Allah Allah. Zikir sir hu. Zikir ma'rifah ah.
Tapi ini nyeleneh, agak ngawur nih jawabannya, agak ngawur. Api, angin, tanah, air. La ilaha illallah, Allah Allah, hu ah ah. Makanya kalau dikatakan dalam hadis itu kan apa? Kebanyakan yang dari Jabir itu dianggap palsu hadisnya. Akan tetapi ada yang sesuai dengan hadis itu. Sebenarnya itu bahasa hakoik, bahasa hakikat. Yang awal-awal diciptakan daripada Nur Rasulullah. Itu kan kalau terjadi nanti yang keempat itu lahirnya apa? Mada, madi, mani, manikam. Hasrat ibu bapak terjadi di situ. Ketika segumpal darah, segumpal daging keluar, itu yang dinamakan hasil daripada Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercipta dari tanah, air, api, angin. Kalau antum Baden, di mana Baden? Sabar. Kalau untuk mengenal diri itu Yai, mengenal yang keempat itu Yai. Yang keempat, Yang mengenal, untuk kita mengenal diri itu. mengenal diri yang keempat bagian air tadi. Bagian air. Ada bagian daripada sisi Rasulullah, ada bagian daripada Nabi Adam. Bagian daripada Nabi Adam yaitu yang dinamakan bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Itu Adam. Adam itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya itu awal. Manusia awal. Kenali dari situnya. Kalau bagi kita yang awal itu apa? Dari ayah, ibu. Makanya ayah ibu itu Zohiron wa batinan, secara hakikat itu awal-awal manusia yang diciptakan oleh Allah. Kalau bagi diri kita, itu kan yang dinamakan diwaris haram, tidak diwaris haram. Warisan ibu bapak. Kalau daripada Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pangkat daripada kerasulan itu yang dinamakan mada, madi, mani, manikam. Itu awal pengenalan. Nah makanya kalau di dalam sholat itu sudah pas kedua-duanya. Ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir. Muhammad awalnya yaitu Nabi Muhammad. Muhammad akhirnya Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi syariatnya. Tapi kalau pada sisi pandangan hakikatnya Nabi Muhammad Rasulullah itulah yang awal. Kita yang akhir. Itu cara pengenalan daripada diri. Cuma ada dua itu, enggak banyak. Cuma ada dua. Jika kita tidak mengenali hawa nafsu pada diri, maka kita akan mengenali Rasul pada diri. Apabila kita ingin mengenali Rasul pada diri, maka tinggalkan pengenalan fungsi hawa nafsu pada diri. Ya yang terjadi dari 4 tadi. Di saat apinya menyala, tundukkan, redamkan. Di saat ghibah fitnahnya terjadi, tundukkan, redam. Di saat tanahnya dihina, dicaci maki, tundukkan, redamkan. Jangan sampai timbul amarah. Ketika lebih merasa mulia, merasa agung, merasa tinggi, merasa lebih besar, tundukkan. Kembalikan yang keempat-empatnya tadi kepada Alhamdulillah hamida yuhamidu wa dzaka Muhammad, ke sisi terpujian Nur Rasulullah. Kita ini kan cuma 4 itu. Kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau nggak ke depan, ke belakang. Ke atas, ke bawahnya itu yang menjadi pendengar, pencium, pengrasa, penglihat, hayat hidup pada diri. Lahirlah kudrat, irodat, ilmu, sama, basar, kalam dari hayat.
Kalau air didengarkan telinga berisik. Dirasakan oleh hati, didengar dengan pendengaran hati, sejuk. Kalau ke sana itu apa Mbak? Kampung. Ini belakang rumah ya. Belakang rumah kampung. Oh, berarti jembatan yang kita lewatin ini tadi sungainya. Pernah saya berbicara sama ini. Yang coba sini maju. Pernah kita beliau sampai menangis pernah. Waktu itu kita lagi ngobrol asik seperti ini. Ini kan pacar saya ini kan. Saya yang berbicara asik dengan istri saya. Nah, waktu itu saya menyampaikan bahwa ya semua yang terjadi itu kehendak Allah. Apakah itu hal yang baik atau yang buruk, keinginan yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu yang ada hanya Allah. Ini nangis. Masa iya Allah mamanya mau mencuri, masa Allah mau ngezina? Enggak begitu maksud saya. Maksud saya begini, ketika Nabi Adam, ya kan, beliau pengen ada pendamping adalah Hawa. Nah, itu ada ujian. Ketika Hawa itu sudah ada semua tapi tetap pengen satu, buah khuldi yang dirayu setan itu, sehingga ya demi istri lah mengikuti aja. Nabi Adam mengikuti untuk memakan buah khuldi. Tetapi kan hakikatnya begini maksud saya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu kan memang diciptakan untuk di dunia. Kesalahan itu kan memang sudah dalam rangkaian itu tadi. Bukan berarti kalau Allah itu salah, tapi ketika ada kesalahan memang ditakdirkan untuk ada kesalahan itu. Monggo ya, tafadhol. Jika ingin mengetahui sebesar apa kebaikan dan kebenaran, harus lebih dalam mengenal daripada kesalahan dan kemaksiatan. Makanya ada dalam satu kitab namanya Al-Adhkar. Kalau yang kita kenal, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih kejam daripada zina. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Tapi di kitab tersebut ada sewaktu-waktu bahkan ghibah fitnah itu wajib. Itu pun juga pernah diamalkan dan dilakukan oleh sahabatnya Rasulullah. Namanya beliau Muhammad. Ada seseorang yang sangat membenci kepada Rasulullah SAW, menebar fitnah kemana-mana. Sampai-sampai Muhammad ini nggak terima, namanya Rasulnya, kekasihnya, sahabat beliau dihinakan. Terus kemudian izin, Muhammad sahabat tadi izin kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya membunuh dia, tapi dengan cara saya sendiri. Jangan diatur bagaimana caranya. Diizinkan. Terus Muhammad tadi datang ke tempat seseorang tadi. Assalamualaikum. Diketoknya, masuk dia. Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah engkau sudah ikut kepada Muhammad? Saya benci kepada dia. Dia tukang fitnah, tukang gibah, tukang sihir, macam-macam. Saya ke sini mau ikut antum lagi. Saya mau jual pedang. Mau jual pedang. Saya mau jual pedang dengan harga yang murah. Oh iya, saya beli, asalkan kamu ikut saya lagi. Ketika pedangnya itu dibuka, ditebas lehernya. Kesalahan sebesar apapun, jika niatnya itu demi kemaslahatan dan kebaikan, dari situ ada hikmah yang lebih besar kebaikannya. Kalau kebaikan di dalamnya ada sifat keburukan, nanti ujung-ujungnya berlari kepada sisi keburukan. Karena seseorang itu tidak bakalan mengenal kepada sisi kebaikan kalau tidak tinggi pengenalan terhadap keburukannya. Makanya kenapa orang yang ahli maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika taubat kebanyakan langsung jadi wali. Bukan proses. Akan tetapi para santri kan harus ustadz dulu, harus jadi kiai dulu, harus jadi syekh dulu. Kebanyakan jarang yang jadi wali. Kenapa? Karena
orang yang ahli maksiat itu lebih berpengalaman begini tentang ahli maksiatnya. Seandainya kebalikan daripada ahli maksiat tersebut menjadi lebih baik, maka dia akan mempelajari kebaikan tersebut dan tidak bakalan tertipu lagi dengan keburukan. Gak semua kebaikan itu harus dilakukan dengan yang baik. Terkadang harus dengan yang buruk. Allah ingin menunjukkan hal yang istimewa dalam keburukan. Sama seperti buah. Buah itu sama seperti niat perbuatan baik kita. Di luarnya itu busuk. Akan tetapi ketika kita buka dalamnya, belum tentu di dalamnya itu busuk. Makanya ketika buah itu busuk, seolah-olah di dalam ini ingin menyampaikan bahwa aku ini waktunya sudah dibelah. Waktunya dibuka. Ketika dibuka, di dalamnya manis dan masak. Coba kalau buah itu bagus luarnya, dia khawatirkan di dalamnya itu mentah lagi. Itu pengibaratan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan khalifah fil ardi, kan bumi ini sudah diciptakan dulu sebelum Nabi Adam diciptakan. Kalau Nabi Adam tidak berbuat kesalahan, buminya ini siapa yang mau jadi pemimpin? Kalau kita ini masih di sini nggak ada yang nempatin. Padahal kita yang di sini ini haknya, tempatnya, pengertiannya, bidangnya itu di sini. Maka di sini harus dibuat kesalahan agar di sini dia pindah. Dari situlah kita selalu berbuat kebaikan selama masih ada, selama masih bersama. Karena apa? Nanti kalau di sini dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat caranya di sini seburuk rupa mungkin, sejelek-jeleknya, sehina-hinanya. Agar apa? Agar dia enak pindah ke sini. Kalau dia masih baik di sini, pindah ke sini, kepikiran ke sini, nggak fokus nanti di sininya. Itu rahasia di balik rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diciptakan satu keburukan? Agar mengenal lebih jauh bagaimana kebijaksanaan dan kebaikan itu berlaku. Banyak ngomong saya mbak. Ngomongannya pada ngawur ngelantur. Makanya kalau seseorang itu bisa mencintai dengan kebaikan dan kebagusannya, itu cinta yang biasa. Tapi bisa mampu menerima keburukannya, itu yang dinamakan cinta sejati yang luar biasa. Jarang seseorang bisa kayak gitu. Kok bisa lancar ngomong kayak gitu? Pengalaman pribadi. Kalau kebaikannya, kebagusannya, wow, ini suamiku. Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala tampakkan satu aib, udah buyar, bubar, minggat. Jika memang benar-benar sahabat, teman, suami, istri, pasangan, keluarga, masih bisa nerima nggak di saat keburukan, aib kita itu dibongkar, dibuka oleh Allah? Kalau masih bisa menerima, berarti itu dilahirkan saudara kita dengan rahim yang berbeda. Makanya ada pasangan itu kan ada 3. Ada secara darah, ada secara ilmu, ada secara hati. Kalau secara darah, kekeluargaan. Kalau secara ilmu, sefrekuensi. Kalau secara hati, nyaman, nyambung. Kalau sudah dapat, jangan lepaskan, begitu kan Badan? Tapi kalau mau pergi, ya silahkan kan begitu. Gak asik. Saya ingat kalamantum tadi waktu di musola. Kalau punya istri nggak ngomel, nggak marah, nggak bertengkar, kurang asik, kurang seru. Kurang seru kan?
nggak tahu cintanya sebesar mana. Cinta itu diukur sebesar apapun tergantung daripada keburukannya. Masih bisa menerima nggak? Ya, memang udah kodrat. Siapa yang nggak mau menerima orang baik? Orang bagus. Semua mau nerima. Di saat aib terbongkar, di saat kesalahan, di saat kehinaan terjadi pada diri, siapa yang mau menerima? Kadang saudara meninggal. Begitu rahasia kalau yang buruk itu dari Allah, yang baik itu dari Allah. Cuman kekutuban seseorang yang dipilih oleh Allah itu awalnya baik, dijaga kesucian dan kebaikannya dari awal sampai akhir. Makanya dinamakan Nabi dan Rasul. Kebawahnya ini kenapa dinamakan wali? Tidak lepas dari perbuatan salah, hina, kotor, maksiat. Akan tetapi di maksiat tadi, di kesalahan, di kehinaan tadi, ada hikmah yang lebih besar daripada kebaikan seandainya dia tidak melakukan keburukan itu. Yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah. Gimana, masuk Mbak Den? Saya nggak masuk, nggak ngerti juga saya ngomong apa ini. Makanya yang pas dipakai kalau keburukan itu dari Allah apabila kita memandang orang lain, bukan perilaku diri. Tempatnya begitu. Kalau tempatnya pada diri kita, berbuat keburukan itu namanya salah tempat. Bahasa antum apa kemarin? Pandang orang lain dengan kacamata hakikat, pandang diri dengan kacamata syariat. Itu bahasanya. Sesalah-salahnya orang lain, pandang keindahan dan kebenaran Allah. Tapi sebaik-baiknya diri, tetap selalu berusaha dan mengakui kesalahan. Iya, saya yang salah. Khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya, buruknya daripada Allah. Iya, bisa salah paham itu di situ Mbak Den. Bisa kebelinger kita. Kalau kurang ngerti di situ bisa kebelinger. Toh yang berbuat buruk Allah juga, kenapa saya harus berbuat baik jika yang buruk bisa manfaat? Kan begitu jadinya. Itu namanya salah tempat. Turbukan rohani ini kah? Benih saya raman turbukan. Kayak sebelah. Allah ya Rasul. Masuk Pak Eko. Allah ya Allah. Ikut Yai. Bagaimana? Gantian. Enggak, teman. Gantian. Ini kan. Coba cerita nih ngerokok. Beda komandannya sebelah. Mau direndam di sini Mbak Den? Apa yang mau direndam? Lupa lihat atas. Waalaikumsalam. Sama-sama sekali layar Ngambil ini bisa. Kates. atas. Bisa bantu ngambil kates. Ada bukan di Tuh. sana. Cucunya jika itu tadi. Tuh nanti Nggak dikupas, betul. makan, Din. Masuk bola. Yang matang itu loh sayang. Silakan. Mas gak mau ngapain?
Mas gak bawa HP kok. Enggak mau. Ada monyet. Itu anak monyet. Dibuka, beliau suruh makan. Ada pisau ya? Ada bawa. Nanti saya bikin rumah di sana ya. Mas. Nanti saya bangun kakak 4.